Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Perkenalkan, nama saya Syakira Aulia. Saya Tiara Arfah. Dan saya Tejaka Syarul Muhammad. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ulang apa itu akhlak Islamiyah. Kepada pembicara pertama, Tejaka Syarul, saya persilakan. Di dalam akhlak terdapat etika dan moral. Kata etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang artinya perilaku seseorang atau kebiasaan. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruknya seseorang dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang mereka pikirkan. Moral berasal dari kata mores, yang artinya tingkah laku atau kebiasaan. Moral adalah tingkah manusia yang sesuai dengan ide-ide yang ada di masyarakat, yang baik dan benar. Persamaan di antara ketiganya sama-sama membahas tentang baik dan buruknya tingkah laku seseorang. Baik, mungkin yang selanjutnya bakal disampaikan sama rekan saya, yaitu Tiara Arfah. Saya Tiara Arfah. Di sini saya sebagai pembicara kedua. Saya akan melanjutkan apa yang telah rekan saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan segala perintah Allah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, yaitu contohnya seperti kita melaksanakan sholat, berbuat zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. Menjauhi larangannya seperti kita tidak boleh memakan makanan yang haram, seperti memakan babi, meminum alkohol, meminum miras yang kayak begitu, terus mencuri, berjudi, itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua, mencintai Allah tidak melebihi cintanya kepada makhluk yang lain. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mengapa Al-Quran sebagai pedoman hidup? Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga sebagai sebuah risalah dakwah Nabi, sebagai penyempurna dari setiap masalahnya. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Yang kelima, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan sepenuhnya kita harus menyerahkan segala apa yang keluh kesah kita. Kita juga harus bisa berusaha ya teman-teman semua. Nah, akhlak kepada diri sendiri yaitu 1. Ridho. Ridho di sini berarti rela dan menerima apa yang telah kita usahakan. Yang kedua, benar. Benar yang berarti kita harus berperilaku jujur, tidak boleh berbohong, dan berkata baik. Yang ketiga adalah adil. Adil adalah kita harus bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sya'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadikan saksi dengan adil, dan janganlah kamu membenci terhadap sesuatu kaum yang mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih mendekatkan kita, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, memelihara kesucian diri. Yang kelima, malu. Malu di sini bukan berarti kita harus berperilaku malu, tidak mau berperilaku apa-apa gitu ya. Misalnya kayak kita malu banget nih. Di sini bukan berarti kita tidak berani melaksanakan kebaikan ya teman-teman. Kayak seperti nggak mau malu
kedepannya malu nggak boleh gitu ya teman-teman, kita harus berani, kita harus pede ya. Nah, sekian dari saya, kelanjutannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Syafira Aulia. Oke, saya Syafira Aulia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari dua rekan saya yang tadi. Oke, sekarang ada yang ketiga ada akhlak kepada manusia. Yang pertama yaitu husnuzon. Husnuzon adalah berprasangka baik, lawan dari suudzon yaitu berprasangka buruk. Nah, rasa husnuzon ini menimbulkan rasa saling percaya dan saling menghargai antar sesama. Untuk terciptanya masyarakat yang tentram dan damai. Yang kedua ada toleransi. Toleransi ini adalah penanaman sikap menghargai baik dari pendapatnya, dari pendiriannya dan pemikirannya. Misalkan contohnya yaitu kita dalam sebuah forum diskusi dan kita disuruh menyelesaikan satu masalah. Terdiri 5 orang diskusinya. Jadi apakah dari semua kepala ini sama pemikirannya? Nah, disinilah toleransi itu digunakan, yaitu untuk menghargai pendapat sama. Oke, yang ketiga ada rasa rendah hati pada sesama manusia gitu. Rendah hati ini menimbulkan rasa persamaan yang menuju pada keadilan, juga menimbulkan rasa yang menghargai atas sesama. Nah, yang keempat ada rasa tolong menolong. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang berarti, dan tolong menolong kalian dalam kebajikan dan jangan tolong menolong kalian dalam keburukan. Semuanya bertakwa pada Allah dan semuanya Allah keras hukumannya. Oke, yang keempat ada akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan, kita sebagai manusia juga harus berakhlak kepada lingkungan alam. Dengan cara apa? Dengan cara menyikapinya, yaitu dengan cara menjaga kelestariannya, menjaga lingkungan alam agar tetap bersih, menjaga kebersihannya, menjaga kelestariannya, dan memandanginya dengan rasa kasih sayang. Misalkan jalan-jalan di Pangalengan gitu ya, kan enak ya, kayak sawah, kebun-kebun gitu kan enak gitu ya, adem. Kita harus memandanginya dengan yang Masya Allah. Oke, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang berarti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya nikmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana contohnya ya, contohnya sedang ramai sekarang bahwa banyak buaya-buaya yang hadir ke mendekati pemukiman penduduk. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena manusia yang tidak menjaga tempat tinggal buaya tersebut. Nah, mungkin waktu nelayan lagi menangkap ikan menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan gitu. Jadi buaya masih terancam, dan buaya itu mungkin mempunyai merasa terancam dengan adanya manusia. Jadi setiap melihat manusia, mereka merasa terancam gitu. Oke, sekian dari saya lanjutkan penjelasan selanjutnya kepada rekan saya itu Tazaka Syarul. Karakteristik dalam Islam itu ada banyak. Yang pertama, ada berdamai. Tentunya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, ada istiqomah. Istiqomah dalam mempelajari hal-hal yang baik. Yang ketiga, ada pemaaf. Tentunya kita harus memaafkan sesama manusia. Dan yang keempat, kita harus saling kasih sayang. Dan ada beberapa lainnya seperti malu, bijaksana, lemah lembut, jujur, dan membalas kejahatan dengan kebaikan tentunya. Baik, mungkin segitu, dan mungkin akan dilanjutkan sama rekan saya yaitu Syafira Aulia. Oke, ini adalah bab terakhir dari akhlak Islamiyah, yaitu akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, yaitu tidak menyembah selain Allah. Dimana kita tahu cuma Allah yang bisa memberikan kita seluruh nikmat yang telah dirasakan pada saat ini. Wajib bagi muslim dan muslimah untuk memiliki keyakinan bahwa Allah itu satu. Yang kedua ada beriman, hanya menyembah Allah sama seperti mentauhidkan Allah. Yang ketiga ada tidak syirik, tidak menyembah selain Allah, karena sama seperti yang tadi kita nggak boleh ke dukun, kita nggak boleh percaya tahjud gitu ya, kita nggak boleh percaya zodiak, itu kan termasuknya syirik ya, karena itu perkiraan. Terus yang terakhir, contoh dari aktualisasinya itu adalah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal niatnya lillahi ta'ala, dan yang terakhir adalah memohon ampun kepada Allah. Oke, terima kasih. Baik, sekian
penjelasan ulang dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.